Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 24 Maret 2021. Biarlah persekutuan yang kita lakukan, sekalipun melalui media virtual, dapat membangun kehidupan rohani dan memupuk semangat untuk berkarya nyata, menjadi alat berkat bagi keluarga, jemaat, dan masyarakat. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Pada tiap langkah hidup kita, ada kasih dan kuasa Allah yang terpatri. Kiranya seluruh langkah hidup kita dilandasi pada rasa hormat dan ketaatan kepada Tuhan Sang Empunya hidup, dan karenanya meringankan langkah kaki sesama. Biarlah syukur yang kita naikkan ke hadirat Tuhan bersumber dari ketulusan hati dan keyakinan bahwa Allah mencintai kita dengan sepenuh hati, sehingga meski berpeluh, kita mau memuliakan namanya senantiasa. Mari menghadap Tuhan dan menyembahnya dengan tembang pujian. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku, memuji Tuhanku, dan mewartakan kuasa-Nya. Dengan kidung merdu, dengan kidung merdu, dengan kidung merdu. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku, mengangkat suaraku, kan ku sebar di dunia. Agungnya namamu, agungnya namamu, agungnya namamu. Mari bersama kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Bapa, seraya menaikkan ungkapan syukur hati kami untuk setiap kemurahan Tuhan yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Sebagai pribadi dan keluarga, kami patut menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah mangkir dari kehidupan kami. Engkau selalu mencurahkan berkat kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-berkat yang lain, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Bersama dengan seisi rumah tangga kami hendak mengagungkan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau berkenan memberkati yang kami lakukan pada malam hari ini, yaitu bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta berhenti sejenak untuk mendengarkan Engkau berkata-kata kepada kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu akan menguatkan kami untuk kami dapat melanjutkan karya layan kami sebagai pribadi maupun keluarga, di tengah masyarakat, bahkan di persekutuan dimanapun kami ada. Bapa yang Maha Murah, kami juga mengakui di hadapan Tuhan, ketika kami melakukan tugas panggilan kami banyak melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pengampunan-Mu kami perlukan, supaya dengan pengampunan Tuhan kami dilayakkan untuk menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Terima kasih Bapa di surga,
Kiranya Engkau berkenan memberkati ibadah yang kami lakukan dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menaikkan Mazmur berbalasan. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jemaat silahkan duduk kembali. Mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Patricia Sapakoli SSI Teol. Kita angkat kidung pujian Lihatlah Anak Insan. Lihatlah anak insan berjubahkan kain ungu, di kepalanya dikenakan mahkota berduri, menetes peluh dan darah mengucur membasah bumi, serasa lutut tak mampu menopang tubuh lagi. Betapa tak terlintas di akal di lubuk hati bahwa Yesus harus dihina dan mati di salib. Oh Yesus, tolonglah kami, kuatkanlah iman kami, supaya kami pahami tujuan sesaramu. Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada Injil Matius pasal 23. Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebelum membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa pengorbanan-Mu memampukan kami untuk merasakan damai sejahtera karena kehidupan kekal yang Tuhan jaminkan. Biarkanlah kami anak-anak-Mu sungguh-sungguh mampu menghayati dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami memuliakan nama Tuhan dan tidak mengorbankan Engkau berkali-kali karena kehidupan kami yang mendatangkan duka cita di hadirat Tuhan. Karena itu, dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di saat ini, kami mohon Roh Kudus-Mu kembali menguatkan kami, memampukan kami untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki. Lalu biarlah Roh Kudus-Mu juga membangkitkan semangat kami untuk menghidupkan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah hidup kami, di keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kami siap mendengarkan suara Tuhan. Bersabdalah, demi Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Matius pasal 23 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 yang menyatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk
dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata orang bijak, ketidakadilan, ketidakbenaran, kejahatan itu terjadi bukan karena banyaknya orang-orang jahat, melainkan karena diamnya orang-orang benar. Dalam pelbagai macam peristiwa kehidupan, seringkali kita melihat bahwa kejahatan merajalela karena orang-orang benar seringkali takut menyuarakan kebenaran. Orang benar yang melakukan ketetapan-ketetapan firman Tuhan, katanya itu, seringkali sulit menyampaikan apa yang benar di hadapannya, sehingga yang kemudian menjadi biasa dan menjadi tradisi adalah tindakan-tindakan diam, lalu merasa bahwa tidak perlu ikut campur, padahal kehadiran kita di dunia ini adalah untuk menyuarakan kebenaran, keadilan itu sendiri. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nampaknya ini kemudian yang menjadi bagian dari penghayatan seluruh pengalaman, ya, bahkan pengalaman hidup Yesus di tengah-tengah dunia ini, ketika ia hadir sebagai 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Dalam percakapannya dengan orang-orang banyak dan murid-murid, ia berkata perihal ahli Taurat dan orang-orang Farisi saat itu yang sungguh-sungguh taat meneliti kebenaran Taurat itu sendiri, sungguh-sungguh menghayati, menghafal kelima Taurat Musa, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, mereka khatam, tapi dalam laku dan perbuatan sungguh-sungguh bertolak belakang dari apa yang harus diperbuat dan dikerjakan. Makanya Matius 23 ini juga dikenal dengan sabda celaka. Kalau di Injil Matius ada yang namanya ucapan bahagia, sabda bahagia. Ketika Yesus menyampaikan khotbah di bukit, maka hari ini kita membaca sebagian kecil dari sabda celaka. Karena semua diawali, setiap ayat ini diawali dari ayat 13 ini dengan kata celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ini kecaman, pernyataan, statement keras yang Yesus sampaikan perihal, kita akan membahas 3 poin di dalamnya, khususnya di ayat 13, 14, dan 15. Tapi poin utama adalah ketika Yesus hadir dan tidak mendiamkan. Ada di bagian lain kita menemukan bahwa Yesus menjungkir balikan tempat-tempat jualan, bukan karena jualannya, tapi karena jualan tersebut dijual dengan harga yang mencekik orang-orang yang membutuhkan bantuan sebenarnya. Yesus marah pada semua peristiwa-peristiwa tidak benar, tidak adil. Dan kali ini Yesus mengecam keras, celakalah hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang kalau dalam bahasa Yunani kata celaka ini bukan hanya berarti dan bermakna marah saja, tapi marah karena sedih hati,
marah karena prihatin, marah karena kasihan. Dalam perjalanan kehidupan, Yesus meneladankan hal ini untuk kita, bahwa kecaman-kecaman yang kita lakukan terhadap perilaku-perilaku salah harus harus bersumber dari hati yang juga sedih, hati yang prihatin, hati yang kecewa akibat kesalahan yang dilakukan. Disitulah kasih Allah nyata. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, dalam peran tanggung jawab kita kalau kita mau tarik sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang melakukan ketetapan firman Tuhan, sebagai orang tua, maka kata celakalah ini harus dimaknai dengan sebuah hal, dengan semangat untuk membaharui. Kecaman keras yang Yesus sampaikan ini membuat kemudian kita berkaca diri, apakah kita juga menjadi bagian dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersebut. Seringkali dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita telisik lagi, ketika kita marah terhadap kesalahan seseorang, apakah marah itu mengandung unsur kebaikan, ataukah memang hanya kebencian saja, membalaskan dendam saja, melampiaskan setiap keluhan emosi kita saja, atau ada unsur pembaharuan di sana. Sehingga tindakan keras, kecaman tegas itu kita sampaikan terhadap orang-orang di sekitar kita, baik di keluarga, jemaat, dan masyarakat. Sebagai orang yang dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan memiliki kuasa untuk mendidik, ya, memiliki kesempatan untuk membaharui, maka tidak baik jika kita membiarkan orang tersesat, membiarkan orang jatuh dalam kesalahan. Perlu ada teguran di sana, tapi tidak baik juga kalau teguran itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk pembaharuan orang tersebut. Ini harus jelas, ya, bahwa kemarahan yang Yesus lakukan saat itu, kemarahan yang ia sampaikan kepada orang-orang banyak dan kepada murid-muridnya saat itu, perihal perbuatan ahli Taurat itu datang gitu, ya, itu bersumber dari sebuah semangat untuk mau memberitakan mana yang benar dan mana yang salah di hadapan Tuhan Allah. Yang pertama di ayat 13 di sana dikatakan bahwa kamu orang-orang munafik, ini sama semua, ya, formulasinya sama. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, hipokrit, orang yang penuh sandiwara, orang yang berpura-pura baik, gitu, ya. Pura-pura baik ini bukan salah satu anggota jemaat kita, bukan itu maksud saya. Tapi seringkali dikatakan gitu, ya, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, laku hidup kita menjadi orang yang di depan baik, tapi munafik kebaikannya. Ini bukan bagaimana kita mengendalikan diri untuk tetap baik, itu berbeda. Memang tipis sekali perbedaannya. Tapi kalau bicara munafik, hipokrit, orang-orang yang seringkali mau berlaku jahat, punya tujuan jahat, punya alasan jahat terhadap orang lain, tapi terkesan gitu, ya, terhormat, orang yang termasyur, orang yang baik, padahal laku hidupnya tidak seperti kesan yang ia tampilkan. Yang poin pertama, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, di sana dikatakan bahwa di ayat 13, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Perihal orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menyampaikan tentang Tuhan Allah, tapi tidak membiarkan orang tersebut masuk dan datang pada Allah. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ini menjadi bagian untuk kita renungkan bersama, baik ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik juga saya. Apakah kita memperkenalkan Tuhan Allah di sepanjang perjalanan kehidupan kita, atau kita justru menjadi orang-orang yang menghalangi orang lain untuk mengenal dan mencintai Allah di dalam cinta kasih Yesus Kristus lewat sikap hidup kita. Orang mau masuk
ke kerajaan sorga, tapi pintunya ditutup. Seolah-olah surga itu hanya milik orang-orang tertentu saja. Seolah-olah kerajaan sorga, berita keselamatan itu hanya menjadi bagian kalangan tertentu saja. Padahal sejak awal dalam Injil Yohanes narasinya diberitakan bahwa cinta kasih Allah itu bagi dunia. Lalu ketidakbinasaan itu, kehidupan yang kekal itu dijaminkan bagi mereka yang percaya. Oleh karena itu laku hidup kita harusnya sesuai dengan tindakan-tindakan rohani kita. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi bukannya tidak mengetahui tentang apa yang baik di hadapan Tuhan Allah. Mereka paham betul karena mereka meneliti, mereka paham betul karena mereka menghafal, mereka paham betul karena mereka menceritakan dan memberitakan tentang Taurat Musa itu sendiri. Tapi laku hidup mereka menghalangi orang lain untuk masuk ke kerajaan sorga karena tidak mencerminkan kebaikan Allah sendiri. Ini yang perlu kita pelajari pertama ya, bahwa di sepanjang jalan hidup kita, apakah kalau dalam keluarga demi keluarga yang saat ini kita sedang berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah bersama-sama, coba pelajari apakah laku hidup kita sebagai orang tua misalnya sungguh-sungguh memperkenalkan Kristus dalam setiap hidup kita, ataukah kita menjadi orang tua yang hanya menyampaikan apa yang baik tapi tidak mengerjakannya. Hanya bilang anak-anak ayo ibadah tapi orang tuanya tidak ibadah. Hanya harap anak-anak untuk masa depannya baik di dalam Tuhan, kenal Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh beribadah. Hanya berharap anak-anak dan atau anak-anak punya jodoh yang seiman, tapi hidup beriman kita tidak sungguh-sungguh kita perbaharui di dalam Tuhan. Dalam laku hidup kita sebagai anak-anak, apakah kita menjadi anak-anak yang sungguh memperkenalkan cinta kasih Allah lewat laku hidup kita sehingga kita tahu bahwa ajaran-ajaran yang baik itu yang harus kita lakukan, atau kita menjadi orang yang munafik? Di rumah baik, pas keluar rumah kita menjadi orang yang burung keluar dari sangkarnya terbang bebas lalu lupa untuk melakukan hal-hal yang diajarkan oleh orang tua, menerapkan etika moral dalam laku hidup kita. Pulang ke rumah baik lagi, keluar dari rumah maka kita menjadi orang-orang yang seperti tidak mengenal Allah. Itu hal yang pertama. Kecaman Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca kebenaran firman Tuhan saat ini. Yang kedua, bicara soal celaka bagi siapapun yang munafik, sebab secara khusus ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada konteks tersebut, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kalau kita mulai dari doa yang panjang-panjang, ini bukan berarti doa yang panjang itu tidak baik. Ada banyak orang yang corak spiritualitasnya nggak suka berdoa, sehingga kesempatan doa yang panjang itu dipakai untuk melakukan hal-hal yang lain, atau bahkan seringkali membicarakan orang yang suka doanya panjang-panjang, padahal itulah ungkapan hatinya kepada Tuhan Allah. Bukan itu yang dimaksud, bahwa memang doa jangan bertele-tele, sampaikan tujuan dan maksud kita, tapi bukan berarti panjangnya doa menjadi ukuran orang tersebut munafik atau celaka. Yang dimaksud adalah bagaimana doa panjang-panjang itu menjadi hal yang mengelabui orang lain. Ini hal-hal yang sebenarnya nyata dalam praksis hidup kita di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kita seringkali menjadi orang-orang yang seolah-olah berdoa, tapi doa itu kita pakai gitu ya. Kita memimpin doa, kita melakukan sikap doa, atau kita beribadah, pergi ke gereja, selfie foto atau upload foto lagi berdoa dan lain sebagainya hanya untuk mengelabui orang lain. Itu yang keliru. Itu yang dikecam oleh Tuhan. Kita update bahwa kita beribadah, padahal pas lagi ibadah kalau update kan itu menjadi hal yang penuh tanda tanya sebenarnya. Ini lagi ibadah
atau sedang pencitraan beribadah misalnya gitu ya. Lalu dalam perjalanan kehidupan ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, doa itu untuk mengelabui secara khusus untuk mengelabui janda-janda dan menelan rumah-rumah janda. Apa yang menjadi perintah Tuhan saat itu, janda menjadi sebuah bukan objek pengasihan ya seharusnya, sebagai bagian dari orang yang harus mendapatkan bela rasa dari sesamanya, orang yang kehilangan suami, dan karena itu kita harus menopang, menolongnya, karena di dunia patriarki perempuan selalu mendapat tempat bukan yang utama, sehingga mungkin bapak-bapak akan bilang, wah kenapa nggak duda-duda, tapi janda-janda punya perjalanan hidup yang jauh lebih berat dari duda-duda di dunia patriarki ini, harus kita akui. Dan sebagai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, doa panjang-panjang digunakan untuk menelan rumah janda-janda yang seharusnya harus dalam tanda petik diberi rumah, tapi justru ditelan rumahnya, diambil haknya. Doa-doa panjang menjadi sebuah kiasan tanpa makna, supaya kemudian mereka mengambil keuntungan dari persembahan-persembahan janda-janda. Miris sekali, ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang diberkati Tuhan. Kalau kita memahami ini, lalu kalau kita menempatkan diri, atau mungkin kita punya pengalaman yang sama, betapa pilunya orang yang harusnya ditolong tapi dibohongi, orang yang harusnya mendapatkan pengasihan tapi kemudian mendapatkan pemerasan, orang yang seharusnya mendapatkan bela rasa dari sesamanya, tapi dalam perjalanan kehidupannya ia kemudian dikelabui. Dan itu adalah orang-orang yang melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang tahu tentang firman Tuhan. Apakah ada kita di sana? Kalau memang ada kita di sana, bertobatlah. Celakalah kamu jika itu yang kamu lakukan. Yang terakhir, ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertobatan menjadi bagian dari sebuah berita kemenangan. Orang senang sekali, atau bahkan kita seringkali berusaha berdoa bagi siapapun yang belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan kebaikan Tuhan, dan ia menjadi objek doa kita supaya ia dimampukan ada dalam pertobatan. Seringkali kita sampaikan bahwa satu orang percaya itu menjadi puji-pujian, tepuk tangan surgawi untuk mereka yang sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus yang kita sembah dan kita muliakan. Ini juga menjadi sukacita bagi orang-orang Yahudi saat itu, yang Yesus katakan di ayat 15, mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Ini kan tindakan yang baik sebenarnya, mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja. Lautan, daratan diarungi, ditempuh, dijalani hanya untuk satu orang. Seringkali ada beberapa gereja harus tutup karena hanya ada satu orang atau satu kakak di sana, sehingga proses pelayanan yang panjang agak kesulitan dan lain sebagainya. Atau mungkin bukan tutup tapi kemudian merger dengan jemaat yang lain. Tapi ini satu jiwa, ini kan bicara soal sukacita ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang Yahudi saat itu, yang sungguh-sungguh luar biasa ingin mentobatkan bahkan hanya satu orang. Tapi yang mendatangkan celaka itu tidak mengapa, itu menjadi puji-pujian, itu menjadi sebuah apresiasi. Tapi sabda celaka ini diberitakan kepada mereka ketika gitu ya, mereka sudah bertobat, mereka menjadi penganut agama Yahudi, tapi kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Kita bawa orang datang, orang Yahudi bawa orang datang ke bait Allah, tapi tidak memperkenalkan Allah, tidak membiarkan mereka masuk dan mengenal cinta kasih Allah dalam kehidupan mereka. Itulah yang dimaksud dengan menjadi orang-orang neraka. Kita seringkali membuat orang lain menganut agama Kristen,
Tapi kita nggak bawa mereka untuk mengenal siapa Yesus yang kita sembah dan kita muliakan. Kita selalu bangga diri bahwa karena kita, orang tersebut ikut Kristen, tapi lupa bahwa dalam perjalanan hidup selanjutnya sebagai pengikut Kristus, tugas tanggung jawab kita adalah memperkenalkan Kristus lewat laku, tutur, pikiran kita, sehingga ia sungguh-sungguh kenal Yesus, bukan hanya kenal gerejanya, bukan hanya kenal suami atau istrinya, bukan hanya kenal temannya, kerabatnya, atau bukan hanya kenal pendeta, penatua, diakennya, tapi kenal Yesus yang kita sembah dan kita muliakan. Seringkali pelayanan kita hanya sampai memperkenalkan orang pada kitanya saja, atau agama kitanya saja, atau gedung gereja kitanya saja. Lupa tujuan utama kita hadir di tengah-tengah dunia ini adalah untuk memperkenalkan Kristus dalam kehidupan kita. Biarlah 3 hal ini menjadi perenungan kita bersama. Berita ini gitu ya, menjadi ingat-ingatan bagi kita, kecaman keras Yesus pada saat itu juga menjadi kecaman keras bagi kita untuk menghayati Minggu Prapaskah ini. Minggu depan kita akan masuk dalam Trihari Suci begitu ya. Minggu depan doa GPIB, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Teduh atau Sabtu Sunyi, lalu Paskah. Dalam seluruh pengharapan kita kepada Tuhan, dalam seluruh perjalanan kita di hadapan Tuhan, adakah kita sungguh-sungguh mengekang diri? Kalau minggu lalu bicara soal puasa, adakah kita sungguh-sungguh menahan diri sehingga yang dimuliakan bukan kitanya? Atau kita sungguh-sungguh mengendalikan diri supaya kita nggak pura-pura baik, kita nggak munafik, kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bukan hanya beragama Kristen, tapi memperkenalkan Kristus dalam laku hidup kita, supaya tidak celaka. Dan mari jadi orang yang jangan biar semua senang lalu kita berada di antara garis abu-abu. Kita menjadi orang yang diombang-ambingkan, tidak berpihak pada kebenaran itu sendiri karena takut dimusuhi. Harusnya kita menjadi orang-orang yang jika ada yang melakukan kesalahan, siapapun dia, kita menjadi orang yang berdiri paling depan untuk menyuarakan kebenaran seperti yang diteladankan Kristus. Selamat menikmati waktu dengan keluarga, dan kemudian malam hari ini biarlah menjadi malam refleksi kita bersama. Adakah yang dikecam hanya ahli Taurat dan orang Farisi, atau hanya para pelayan Tuhan, atau adakah kita juga di sana menjadi orang-orang percaya yang tidak sungguh-sungguh memperkenalkan Kristus, mempersaksikan Kristus dalam laku hidup kita, mengelabui orang dengan sikap-sikap rohani kita, atau bahkan mengelabui keluarga kita karena kita menjadi orang-orang yang munafik. Adakah kita di sana? Jika kita ada di sana, bersama-sama mari kita bertobat untuk kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, sehingga sabda celaka ini, ungkapan celaka ini sungguh-sungguh menguatkan kita untuk membaharui diri menjadi saluran berkat bagi sesama, khususnya mempersaksikan Kristus dalam kenyataan hidup kita hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jika kau hendak menang dan tak binasa, majulah penuh iman, ikutlah Raja. Tak takut, tak sesak, tak mundur sejengkal, ke kota yang kekal, ayo musafir. Tuhan
Tuhan, Kau mengawalku dengan Roh Suci. Hidup yang kekal teguh kan ku warisi, kendati seteru mengancam menyerbu, tak ragu ku tempuh jalan musafir. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan ingatkan kami, Tuhan tegur kami, Tuhan ajar dan Tuhan hajar kami dalam perjalanan kehidupan kami tiap-tiap hari, agar kami kembali diteguhkan untuk sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki. Biarlah tiap-tiap kami yang mengikuti ibadah di saat ini merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Bahkan melalui kecaman terhadap ahli Taurat dan orang Farisi, kami kembali juga diingatkan untuk kami menjadi orang yang tidak pura-pura baik, tapi sungguh-sungguh baik dan mau melakukan yang benar di hadapan Tuhan Allah. Biarlah dalam perjalanan kehidupan kami, apapun peran dan tanggung jawab kami, dalam tugas tanggung jawab kami di keluarga, di jemaat, di masyarakat, dalam segala peran kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak, suami, istri, pelayan Tuhan, presbiter, pengurus pelayan pelekat, anggota komisi, BPPJ dan lain sebagainya. Kami boleh menjadi orang-orang percaya yang tahu benar apa yang harus kami lakukan dan kerjakan sebagai bagian dari warga masyarakat. Dalam pekerjaan, dalam pendidikan kami, biarlah kami mau mengalami setiap hal bersama-sama dengan Tuhan, menghayati semua peristiwa suka duka, sakit sehat, susah senang di dalam Tuhan. Lalu kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dan biarlah kami semua sebagai keluarga Kristen, sebagai gerejamu, sebagai bagian dari masyarakat ini, kami boleh menjadi orang-orang percaya yang menggarami dan menerangi dunia ini, khususnya Kota Blitar dan sekitarnya. Kami boleh menjadi warga jemaat yang sungguh-sungguh berdampak juga bagi Indonesia dan dunia ini. Kami boleh mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Kami berpihak dan menyuarakan kebenaran. Kami menjadi orang-orang yang terus-menerus berdoa, bukan untuk mengelabui orang lain, tapi sungguh-sungguh karena kami menghayati bahwa doa menjadi bagian yang paling penting untuk kami berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Lalu dalam perjalanan kehidupan kami, kami mohon Tuhan pulihkan dunia ini. Tuhan pulihkan bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Tuhan pulihkan tempat di mana kami berada, Blitar ini Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh menghayati dan kami percaya bahwa ketika kami mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan sudah dan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami. Lalu Tuhan tilik dan lihat kami untuk berkat dan pemulihan itu juga terjadi di tempat, di kota, di daerah, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Yang sakit, mari Tuhan Engkau lawat, Engkau pulihkan. Yang berduka, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Yang bersuka cita karena keberhasilan hidup, biarlah semua itu didasari atas rasa syukur karena kami tidak mampu melakukannya dan mendapatkannya tanpa kebaikan Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah kami semua yang bertugas di saat ini secara khusus merasakan sungguh berkat Tuhan, meyakininya, dan sungguh-sungguh menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Penatua Ibu Lili Kartikawati, Penatua Bapak Novano Mesloy, Penatua Bapak Michael Rompis, Ibu Ika Rompis yang dalam tugas tanggung jawab dan peran melayani Tuhan dalam ibadah di saat ini dengan segala keterbatasan kami percaya Tuhan sempurnakan. Lalu meskipun melalui media virtual ini kami percaya tiap jiwa-jiwa yang bersekutu beribadah di rumah-rumah dimanapun mereka berada saat ini juga diberkati dan dikasihi Tuhan. Kami yakin jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik,
yang kami biarkan itu terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan tidak membiarkan kami menjalani kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus tetap kehendak kami. Biarlah Roh Kudus tetap menuntun kami untuk melakukan dan mengerjakan apa saja yang Tuhan ingini dan kehendaki. Ini pinta doa dan rasa syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab Ulangan 16 ayat 16b dan 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 83, bait 1 dan baitnya yang ketiga. Marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur kepada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahanmu sejati bagi Dia. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih ketika malam ini kami masih dapat berkumpul dalam kehangatan bersama keluarga. Kami sehati berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang sedih, juga ada yang miskin dan lapar. Kiranya Roh Kudus menggerakkan kami dan seluruh ciptaan untuk mau saling berbagi dan saling menopang. Kami mohon, jadikanlah persembahan ini sebagai berkat untuk menghadirkan karya Allah bagi pelayanan dimanapun. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lanjutkanlah kehidupanmu dan teruslah berjalan dengan pengharapan. Sebab Tuhan tetap memimpin dan menyertai kita dengan kuasa dan berkat-Nya. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus
Yesus Kristus kita satu, tetap mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Roh pemersatu dalam kasih baka. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat darinya. Kiranya damai dan cinta Allah senantiasa menerangi perjalanan kehidupan kita, dan Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran Allah, kini dan selama-lamanya. Amin.